Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Fauzan Rambe. Saya dari startup bisnis company yaitu Funky Art. Jadi di sini berdasarkan apa yang udah saya dirikan sama teman-teman, Funky Art ini memiliki tujuan untuk memfasilitasi pemuda-pemudi yang memiliki kreativitas tinggi dalam dunia desain maupun perfilman. Misalkan kalian butuh, ya let's say kalian butuh cover film, tapi kalian belum punya memiliki tim desain yang cukup atau memadai lah skill lah. Nah, kalian bisa menggunakan jasa kami yaitu Funky Art sebagai wadah untuk menciptakan cover-cover atau desain-desain yang estetik dan kekinian lah. Dan juga itu bisa as request loh, bisa pesanan kalian atau segala macam. Kalau untuk masalah harga, tenang aja. Ini termasuk ramah lingkungan kok. Jadi bisa dibilang Funky Art ini jadi opsi menarik untuk kalian yang bergelut di dalam dunia seni, khususnya seni digital. Oke, jadi itu penjelasan singkat tentang Funky Art. Saya Akbar Fauzan Rambe, ketua kelompok dari perusahaan Funky Art. See ya. Hai, nama saya Rizaldi Irfan Adi Mukti, dan di sini saya berperan sebagai wakil ketua Funky Art. Sebagai wakil ketua, saya bertanggung jawab atas banyak hal, mulai dari tugas-tugas yang diberikan oleh ketua dan juga bertanggung jawab atas penggunaan sarana yang ada di tempat kerja Funky Art. Selain itu, saya sebagai wakil ketua juga mengkoordinasi, mengamati, dan juga menilai seluruh kegiatan anggota yang ada di Funky Art, mulai dari sekretaris, divisi desain, divisi jasa foto, sampai divisi promosi karya dan media sosial. Saya sebagai wakil ketua juga berperan sebagai pengganti ketua Funky Art. Jika ketua mengalami masalah atau berhalangan hadir, maka dari itu saya akan melaksanakan tugas rutin ketua Funky Art. Sekian dari saya sebagai wakil ketua Funky Art. Nama saya Rizaldi Irfan Adi Mukti. Terima kasih. Halo, saya Citra Lanjani, saya sebagai sekretaris 1 di Funky Art. Tugas dan peran saya yang pertama adalah mengatur jadwal atau schedule pemimpin, atau dengan kata lain saya juga dapat membantu tugas pemimpin. Yang kedua adalah saya sebagai penghubung informasi antara pemimpin dengan anggota yang ada di dalam organisasi Funky Art maupun di luar organisasi Funky Art. Selanjutnya, saya juga menjadwalkan penerimaan konsumen yang ingin menggunakan jasa Funky Art agar jadwal tersebut lebih terorganisir dan tidak terjadi penumpukan yang nantinya akan diserahkan kepada masing-masing divisi untuk dikerjakan agar sesuai dengan deadline dan tidak terjadi keterhambatan. Halo, perkenalkan nama saya Salsabila Fitri Ayu. Di dalam perusahaan Funky Art, saya berperan sebagai sekretaris 2. Tentunya sebagai seorang sekretaris, saya memiliki beberapa tugas yang harus dilaksanakan. Beberapa tugas saya yaitu mengarsipkan dokumen penting seperti proposal, email masuk, email keluar, dan dokumen lain yang dinilai berharga untuk perusahaan Funky Art. Kemudian sebagai sekretaris, saya juga bertugas untuk menjadi sumber informasi dan dukungan bagi para pemimpin maupun anggota perusahaan Funky Art. Dan yang terakhir, saya bertugas untuk melakukan korespondensi seperti merekam dan menerima surat-surat yang masuk ke dalam perusahaan Funky Art sebelum surat-surat tersebut jatuh kepada tangan pimpinan perusahaan Funky Art untuk ditindaklanjuti. Selain menerima surat-surat tersebut, saya sebagai sekretaris juga harus dapat membuat surat ataupun email saat dibutuhkan oleh perusahaan Funky Art. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Atarik. Di Funky Art, saya sebagai bendahara. Sebagai bendahara, saya bertugas untuk mengatur segala keuangan yang ada di Funky Art, seperti pengeluaran, pemasukan, laba yang diterima, ataupun kerugian yang bakal dialami oleh Funky Art. Saya juga bertugas untuk melakukan pembukuan terhadap keuangan tersebut. Dan saya juga berkewajiban untuk melaporkan laporan keuangan kepada atasan atau pimpinan dari Funky Art. Di Funky Art kita juga memiliki financial analysis. Nah, untuk financial analysis akan dijelaskan oleh rekan saya di bendahara yaitu Chania. Halo, perkenalkan nama saya Kania Aulia Humaira. Saya di sini merupakan bendahara 2 dari Funky Art. Nah, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari bendahara yang pertama tadi. Di Funky Art ini kita memiliki cost structure yang terdiri dari 3.
pertama yaitu fixed cost, variable cost, sama other cost. Nah, fixed cost ini terdiri dari cetak foto, banner, logo, pamflet, terus desain poster, dan sebagainya. Sementara yang variable cost itu terdiri dari wifi, terus perawatan kamera, perawatan laptop, dan juga tinta printer. Sementara other cost-nya adalah sewa studio dan juga jenis font premium. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pendapatan serta beban operasional dari Funky Art. Nah, kalau pendapatan kita yaitu tetap berkisar sekira 6 jutaan dan juga beban operasionalnya itu sekitar 2.600.000. Terima kasih. Perkenalkan, saya Rangga Pranata Triuda. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas saya di divisi jasa foto Funky Art. Pertama, tugas saya adalah menjaga kelengkapan barang yang berhubungan dengan dunia fotografi seperti kamera, tripod, lighting, dan sebagainya. Selanjutnya, tugas saya adalah bertemu klien bila ada keperluan bisnis atau kerjasama. Selanjutnya, saya bertugas untuk menciptakan hal baru dalam dunia fotografi demi menarik perhatian klien dan menciptakan kesan berbeda dari kompetitor lainnya. Yang terakhir, tugas saya adalah mengembangkan konsep awal yang sudah diberikan oleh klien sesuai dengan keinginan klien. Terima kasih. Baiklah, nama saya Amega Mukti Pranansara dan saya berasal dari tim desain. Untuk desain sendiri, untuk sementara saya sendiri yang memegang. Untuk tim desain sendiri sebenarnya lebih berfokus dalam mengeksekusi hasil ide-ide atau masukan dari teman-teman tim lainnya. Dan tim desain juga bisa memasukkan atau menyelipkan ide-idenya di dalam desain-desain yang akan diberikan kepada konsumen. Nah, juga tim desain ini menerima briefing dari tim-tim lainnya yang sudah berhubungan langsung dengan konsumen. Jadi tim desain lebih bersifat mengeksekusi dan langsung menyelesaikan produk. Dan produknya itu bisa berupa poster, logo, kartu nama, banner, ataupun segala macam hal. Termasuk juga editing video, bukan hanya terbatas pada foto. Nah, untuk style saya sendiri dalam desain grafis itu lebih ke tipografi dan minimalis. Namun jika ada keadaan yang tidak terduga, misalnya desainnya yang banyak dan ordernya yang sangat tumpuk, sedangkan hanya saya sendiri yang memegang tim desain, maka saya juga bisa dibantu oleh teman-teman saya yang juga memiliki sedikit kemampuan desain. Selain bertugas mengeksekusi, saya juga bertugas dalam mempresentasikan hasil produk saya atau hasil desain saya kepada tim-tim saya, karena tim saya yang akan berhubungan langsung dengan konsumen. Kenapa saya berkewajiban melakukan hal tersebut? Karena saya harus menjelaskan apa saja makna dari hasil desain saya dan apakah itu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Namun sebenarnya saya itu lebih bersifat bekerjanya di belakang layar atau bisa dikatakan tidak terlibat langsung dengan konsumen. Saya hanya menerima briefing dan masukan dari teman-teman saya yang telah mendengar langsung dari konsumen. Dan mungkin saya bisa menyelipkan ide saya sebagai desainer grafis dalam mewujudkan hasil produk yang diinginkan oleh konsumen atau hasil desain yang diinginkan oleh konsumen. Namun selebihnya saya hanya bekerja belakang layar. Dan untuk fasilitas sendiri saya menggunakan laptop dengan aplikasi Photoshop maupun AI, Adobe Illustrator. Namun kalau di satu sisi ada orderan yang bersifatnya video atau editan video, saya bisa menggunakan Adobe Premiere atau Adobe After Effects. Perkenalkan, nama saya Kenji. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Bakri. Saya jurusan Ilmu Komunikasi dan merupakan seorang anggota juga dari salah satu company juga di kelas kewirausahaan bernama Funky Art. Nah, saya di sini perannya sebagai social media handler atau yang memegang dan mengatur segala social media dari Instagram sampai ke Line atau YouTube channel. Nah, saya juga memiliki beberapa tanggung jawab ya sebagai social media handler. Nah, yang pertama itu saya ngurus dan membahas tentang semua perlengkapan dari klien yang ingin mempromosikan karya-karyanya di Funky Art ini. Nah, terus juga konsultasi sama divisi jasa foto, desain dan bagian keuangan tentang harga, terus bentuk dari pameran karyanya. Nah, terus megang tanggung jawab penuh dari sosial media sebagai peran saya juga. And then yang terakhir itu ngelapor dan nerusin setiap kalau ada klien yang ngajak kerja sama, collaborating, atau yang mau memamerkan semua karyanya kepada kepala bagian dan sekretaris melalui pesan singkat dan media sosial.
Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan sebagai seorang social media handler. Jangan lupa tag social media Funky Arts, dijamin pada asik-asik dan keren-keren. Saya Kenji Theo dan terima kasih sudah menonton video ini.